Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Siang baik, kurang baik Bu. Kenapa? Lapar. Ya beli jajan dong. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya, mohon memimpin ya Mas Reza. Baik. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Reza. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Coba Mbak Hesa. Kemarin kita belajar teks prosedur, Bu. Ya, betul. Untuk hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Coba Mbak Sandrina. Nggak tahu, Bu. Oke. Belum diajarin. Oke. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, dan logis. Teks eksposisi ini ditulis berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi ya. Tujuan teks eksposisi. Teks eksposisi ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Informasi tersebut harus berdasarkan fakta. Fakta dalam teks eksposisi ini berfungsi untuk menambah wawasan atau pandangan pembaca terhadap suatu hal. Selanjutnya, ciri-ciri. Ciri-ciri pada teks eksposisi yaitu memiliki gagasan dan mengandung fakta. Gagasan bisa diartikan sebagai ide atau pendapat, sedangkan fakta merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Struktur teks eksposisi. Ada apa aja struktur teks eksposisi anak-anak? Topik permasalahan, Bu. Penegasan Atau tesis. ulang. Ya. Oke. Ya, struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Apa itu tesis? Permasalahan. Yang ingin disampaikan Bu. Ya, tesis adalah topik permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, rangkaian argumentasi apa? Pendapat, Bu. Atau gagasan. Prinsip, gagasan atau pendapat penulis mengenai topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, penegasan ulang berisi simpulan dari topik yang dibahas. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Contohnya sebab, karena, jika, akibatnya, dengan demikian, dan oleh karena itu. Yang ketiga, bisa juga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu. Contohnya sebelum itu, kemudian, namun, sebaliknya, dan pada akhirnya. Contohnya ya, yang pertama ini judul. Manfaat membaca buku untuk pelajar. Yang pertama itu tesis atau pernyataan pendapat. Isinya, membaca buku adalah kegiatan penting yang seharusnya menjadi kebiasaan bagi setiap pelajaran. Dengan membaca, pelajar tidak hanya mendapatkan informasi baru, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan imajinatif. Yang kedua, argumentasi. Pertama, membaca buku menambah wawasan dan pengetahuan. Buku adalah sumber informasi yang dapat memperluas pandangan pelajar tentang berbagai hal, mulai dari sains, sejarah, hingga budaya. Pengetahuan yang luas sangat membantu dalam proses belajar di sekolah. Yang kedua, membaca melatih kemampuan berpikir kritis saat membaca. Pelajar belajar menganalisis isi bacaan, membandingkan informasi, serta mengevaluasi kebenaran suatu argumen. Hal ini penting untuk meningkatkan kecerdasan intelektual. Yang ketiga, membaca juga meningkatkan keterampilan berbahasa. Semakin sering membaca,
Sang pelajar juga semakin banyak kosakata dan memahami struktur bahasa yang baik, yang berguna dalam menulis dan berbicara. Yang ketiga yaitu penugasan ulang. Dengan demikian, membaca buku memberikan banyak manfaat bagi pelajar. Tidak hanya menambah ilmu, juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan berbahasa. Oleh karena itu, pelajar sebaiknya menjadikan buku sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Sekian materi hari ini. Besok minggu disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tadi Ibu sudah memberikan contohnya ya. Nih, kalian bisa pelajari. Untuk minggu depan kalian bisa mengumpulkan contoh teks eksposisi. Bisa ditulis tangan ya. Besok dikumpulkan di meja Ibu. Paling lambat jam 10 pagi. Ya. Oke. Nanti dikumpulin ke satu teman aja ya, biar. Ini saja ya, Bu. Kan dokumennya. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Reza memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Nah, mulai. Udah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.